Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Terima kasih pada Bapak Ibu, murid-murid siswa-siswi yang sudah berkenan hadir pada kegiatan diseminasi yang bertemakan webinar skill kreatif di saat pandemi COVID-19. Pada hari ini, perkenalkan saya Fahrul Nur Fajar sebagai moderator untuk sesi pertama pada pagi hari ini. Untuk sesi pertama, materi kita yaitu tentang penggunaan atau optimalisasi Google Form yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Bekti Handayani. Ibu Tri ini merupakan pengajar atau guru di SMK Al-Huda Turalak di Ciamis ya Bu ya? Iya Pak, betul sekali. Ya, beliau mengampu mata pelajaran matematika. Nah, hari ini beliau akan sharing, kita saling sharing di sini dengan materi optimalisasi atau penggunaan Google Form ya untuk pembuatan form digital. Baik, untuk lebih jelasnya saya langsung serahkan kepada narasumber di materi pertama kita, kepada Ibu Tri. Saya silakan. Ya, makasih. Ya, makasih Pak Fahrul ya yang sudah mau mendampingi saya sebagai moderator pada kegiatan kita pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Guru beserta dengan Ananda yang sudah mau hadir pada pagi hari ini. Ya, kita tahu bahwa ini bisa dikatakan akhir pekan ya atau weekend, tetapi Ananda beserta Bapak Ibu masih menyempatkan diri untuk menghadiri diseminasi kegiatan kita pada VTC Batch 8. Hatur nuhun pisan. Juga saya ucapkan juga kepada Ibu host Bu Astri yang sudah memfasilitasi. Baiklah, ini sebagai tugas kami terakhir di kegiatan VTC Batch 8 ini, yaitu kita harus mendiseminasi. Jadi kita di sini ditugaskan untuk membuat menjadi narasumber, menjadi host ataupun menjadi moderator. Tapi untuk kita berkolaborasi dengan teman kami juga, maka saya sekarang sebagai presenter. Nah, baiklah, yang akan saya sampaikan pada kegiatan pagi hari ini adalah jadi kita diskusi ya. Di sini diskusi saja, maaf. Ini saya sampaikan saya hanya diskusi saja karena saya yakin Bapak Ibu pasti sudah terbiasa atau sudah ahli ya dalam hal ini. Demikian juga mungkin untuk para Ananda, mungkin ada yang sudah ahli, bahkan terutama Ananda ini ya, Ananda banyak misalnya ada yang lebih tahu, maka kita share. Tapi siapa tahu di antara Ananda juga ada yang belum begitu paham. Jadi nanti kita bisa bertukar ilmu, istilahnya saling menyempurnakan. Baiklah, pada pagi hari ini yang akan saya sampaikan adalah membuat formulir aplikasi kerja online dengan menggunakan Google Form. Kita tahu ya bahwa pada masa pandemi ini kita tidak bisa bertatap muka langsung. Bisa pun kita cuma sebentar. Nah, untuk pada pertemuan ini saya akan membahas bagaimana kita cara membuat formulir aplikasi online. Nah, yang akan saya buat itu adalah untuk pendaftaran siswa baru. Nah, ini terutama untuk Ananda. Biasanya kan sekarang kita tidak bisa publikasi langsung
ke tempat sekolah-sekolah. Nah, maka kita harus bisa memanfaatkan. Nah, memanfaatkan apa? Sudah banyak itu saya perhatikan di media sosial, ya, terutama di Facebook. Facebook banyak sekali. Maksudnya sudah nyuri star ya, sudah mencuri star maksudnya. Sudah banyak secara promosi secara tidak langsung, ya, mereka mempromosikan dalam bentuk flyer. Nah, nanti flyer ini akan dijelaskan oleh Pak Fahrul, ya. Nah, untuk mendata ini biasanya kan kita nggak mungkin gitu ya datang ke sekolah langsung. Nah, kita bisa membuat formulir online. Nah, ini salah satu contoh. Maka di sini sebagai misalnya Ananda ya, ini Ananda. Biasanya kan Ananda diberi tugas untuk publikasi untuk mendatangi sekolah alumni dulu, misalnya di SMP mana. Nah, kan karena sekarang masa pandemi siswanya pun tidak ada di sekolah, maka sebaiknya kita buat saja. Kita misalnya biasanya kita punya grup ya, punya grup alumni. Nah, di situ di grup alumni kita bisa menyebar atau kita bisa menge-share daripada formulir pendaftaran. Nah, ini next Pak Fahrul ya. Nih, bagaimana sih kalau kita mau membuat formulir online ya? Formulir online itu kita bisa menggunakan Google Form ya. Nah, syaratnya apa? Untuk membuat kelengkapan kita untuk membuat Google Form punya yang jelas pasti koneksi internet. Karena Google Form hanya bisa dibuat kalau ada internet ya, koneksinya ada. Kemudian kita memiliki akun Gmail atau yang lebih praktisnya email. Kita harus punya email. Kemudian kita bisa juga kita harus masuk ke Google Drive. Karena Google Drive ini sebenarnya lebih lengkap, semuanya ada ya. Jadi data Google Form ada, kemudian yang itu data Speedset itu ya, yang misalnya nanti dari Google Form data yang sudah masuk bisa kita lihat dalam bentuk Excel. Nah, kemudian yang lebih praktis lagi adalah aplikasi template untuk Google Form. Ini bisa langsung kita kunjungi. Nah, di sini alamatnya sudah ada. Nah, kita langsung saja ya. Ini mungkin hal ini sudah umum ya, Tapi bagi yang belum nanti bisa lebih lanjut melalui Japri. Tapi ini persyaratan. Jadi kalau kita mau membuat form aplikasi online dengan menggunakan Google Form, kita harus punya ini semuanya. Next, Pak Fahrul. Nah, di sini saya akan menjelaskan ini ya sebenarnya ini ya langkah-langkah untuk membuat Google Form itu apa saja. Di sini saya jelaskan dulu istilahnya narasinya ya, deskripsinya. Nanti untuk lebih lanjut setelah ini nanti akan saya tampilkan beberapa gambar. Maaf di sini saya tidak bisa mempraktekkan. Tadi mau membuat video pembelajaran tapi waktunya terbatas. Ya. Jadi saya di sini hanya memberikan langkah-langkah. Nah, untuk langkah-langkah di sini saya akan membuat langkah 11 langkah ya. Di sini bisa Ananda baca ya, yaitu yang pertama buka browser ya. Browser kita sarankan untuk menggunakan Google Chrome. Ya, jangan Firefox, tapi lebih bagus Google Chrome. Kemudian setelah buka halaman, kemudian kita harus membeli Gmail atau ya Gmail. Kalau kita udah beli Gmail ya nggak usah buka. Yang penting kita udah punya itu browser. Nah, kemudian langkah yang ketiga, kita buka langsung saja ke alamat link. Di situ sudah Ibu tuliskan ya. Ibu tuliskan yaitu alamatnya di Google http://google.com. Nah, di situ. Setelah kita nanti klik ya, link ini kita klik di halaman utama, maka nanti akan muncul ya, untuk halaman Google Form. Nah, biasanya ada ciri-cirinya, ada seperti kertas tapi garis-garis 3 itu ya. Nah, kemudian setelah nanti ada terbuka Google Form, kemudian silakan nanti di situ nanti akan ada beberapa gambar. Nah, setelah ada beberapa kita bisa memilih karena di situ sudah beberapa contoh. Nah, tapi kalau kita misalnya untuk sedang proses tahap belajar, kita nggak usah menggunakan template yang sudah ada, tetapi kita pilih saja untuk yang blank atau yang kosong. Halaman kosong itu terletak pada sebelah paling kiri itu yang ada tanda plusnya. Kita klik saja. Nah, setelah diklik nanti di situ akan baru kita isi. Ya, langkah kelima kita mau mengisi. Apa sih formulir tersebut akan kita isi dengan pertanyaan apa saja. Nah, sebelum ngisi pertanyaan, biasanya saya kasih judul terlebih dahulu. Ya,
Nah, kita judulnya apa? Di sini Ibu kasih judul formulir pendaftaran ya. Judulnya adalah formulir pendaftaran. Nanti dikasih judul adalah pendaftaran online, misalnya PPDB SMK apa. Misalnya kita mau publikasikan apa. Nah, kemudian yang langkah ke-6 ya, terus kita nanti setelah memberi judul ya, nanti di bagian mana nanti akan Ibu jelaskan di bawah ya, ada gambar. Nanti Ibu sudah membuat gambar. Nah, kemudian setelah kita beri judul, nanti pertanyaannya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, pertanyaan itu nanti jawabannya bisa beberapa ada opsi pilihan. Bisa misalnya jawaban singkat, atau jawaban yang panjang, atau mungkin pilihan ganda, atau bisa juga checklist ya, atau mungkin harus mengisi tanggal. Itu juga bisa. Di situ ada beberapa. Ya, nanti bisa jelaskan. Di situ nanti ada fiturnya untuk pilihan apa saja. Nah, kemudian nanti langkah berikutnya setelah nanti Ananda mengisi pertanyaannya. Nah, kan kita harus setelah diisi semuanya, nanti tinggal kita kirim. Ya. Nah, biasanya kan kita mau mengecek itu sebelum kita kirim itu apakah formulirnya sudah sesuai dengan keinginan kita atau belum, maka kita bisa mereview dulu. Sebelum kita kirim, kita bisa melihat dulu seperti apa. Nah, kalau kita sudah yakin pertanyaannya sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita tinggal mengirim. Nah, untuk mengirim nanti kita bisa, dan sisi atas itu nanti ada link. Nah, ada ya, kita ada beberapa pilihan, nanti kita tinggal apakah kita akan mengirim ya formulir tersebut kita kirim melalui email ataukah link atau HTML, yaitu berupa website. Nah, kalau sudah dikirim, nah nanti tinggal kita, kalau misalnya link, kita cetak alamat linknya. Setelah alamat link jadi, kita salin. Nah, setelah sudah jadi alamat link, nah, kita share. Kemana? Biasanya melalui WhatsApp atau WA. Sesuai dengan tujuan kita kemana. Biasanya ya ke tempat alumni, ke tempat adik kelas kita, ya supaya mereka nanti, kan maaf, biasanya kan di sini kalau kita publikasi dan kita mendapatkan beberapa siswa biasanya ada fee. Nah, ini kan berarti salah satu ya peluang kalian di masa pandemi ini ternyata bisa ada manfaatnya. Kita memiliki Android, kita memiliki HP atau gawai, tetapi untuk hal yang positif. Nah, untuk lebih jelasnya, maka silakan next. Nah, ini tadi halaman ya, setelah kita berkunjung ke halaman linknya, alamat link Google Form, nanti akan ada ini gambar seperti ini. Nah, ini yang paling ujung kiri atas ini, yang plus ini yang tadi Ibu bilang. Ini adalah, ini ya yang keterangan tadi, ini keterangan dari nomor berapa ya? Keterangan dari nomor 3 ya, di langkah-langkah nomor 3 ya, itu tadi gambarnya ya, next tadi Pak. Nah, nomor 3 ini gambarnya, kita klik blank ya. Nah, setelah kita klik blank, itu nanti kita akan mendapatkan formulir seperti ini. Next, Pak Fahrul. Nah, seperti ini. Ini dalam bahasa Inggris, ini dalam bahasa Indonesia. Nah, nanti pertama tadi kan Ibu jelaskan kita akan membuat judul. Nah, judul di sini aja kita tulis ini. Di formulir tanpa judul kita tulis. Apa judulnya ya? Nah, setelah nanti di sini judulnya sudah kita tulis sesuai dengan tujuan kita tadi, pendaftaran online ya, PPDB misalnya SMK apa, misalnya SMK sesuai tujuan kita. Nanti tinggal kita klik ini bagian yang atas ini yang Ibu tunjuk ini ya, formulir tanpa judul. Klik, nanti akan sama. Ini akan sama dengan nama yang ada di formulir tanpa judul. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Next, Pak Fahrul. Nah, seperti ini yang kiri ya. Jadi di sini pendaftaran online PPDB SMK, Ibu katakan ini SMK luar biasa ya. Nah, di sini juga ada sama itu. Nah, di sini ada ini. Nah, di sini juga udah sama. Ini nanti akan terlihat di Google Form kita, namanya ini. Nah, kalau misalnya Bu, kita pengen lebih bagus, ini nggak Ibu cantumkan, ini terlalu lama. Boleh kita kasihkan gambar background ya.
Nah, background, kalau background kita cek yang mana, yang ini nih, yang paling ini nih, ada gambar kayak seperti cat air ya, cat air, itu bisa. Tapi ini di sini maaf, Ibu tidak mencantumkan karena nanti waktunya terlalu lama, karena kita hanya diberi waktu 30 menit. Nah, ini seperti cat air itu nanti tinggal kita klik di sini, nanti udah unggah gambar atau browsing. Kita browsing gambar apa yang kira-kira menarik ya, latar belakangnya misalnya sekolahan kita yang tampak depan, yang indah, yang bagian yang indah. Nah, untuk menarik ya, untuk menarik perhatian. Tapi di sini tidak Ibu cantumkan, ya, maaf. Karena ini coba nanti untuk lebih lanjut lah kalau kita misalnya kita tatap muka langsung atau lewat Japri boleh. Nah, ini pendaftaran online sudah kita tulis. Sekarang tinggal kita mengisi pertanyaan apa yang akan kita inginkan. Nah, untuk mengisi pertanyaan kita klik. Nah, misalnya apa, ya? Nah, kemudian di sini ada pilihan, option pilihan. Untuk pertanyaan kita itu nanti akan dijawab apa? Nah, misalnya di sini ada beberapa pilihan ini, ya, gambar yang kanan. Nah, ini kita bisa nih, oh jawaban pendek, short answer. Nah, di situ kita klik aja, klik gitu. Nah, nanti udah di sini kita tuliskan, misalnya kita tulis apa? Nama lengkap siswa. Nah, gitu ya. Kemudian di sini kita klik, kita pilih. Nah, kita pilih nanti ya, kita pilih tadi. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nih, seperti ini gambarnya. Kurang jelas ya Pak Farul ya gambarnya. Tadi nggak dibuat PDF dulu, jadi kurang jelas. Nah, ini ya, cara mengisi pertanyaan. Ya, cara mengisi pertanyaan di situ sudah ada itu. Nah, di situ misalnya, nama lengkap peserta didik apa? Ya. Nah, di sini tempat lahir. Nah, tempat lahir kan nggak mungkin diisi pilihan ganda ya, tapi kita isi dengan jawaban singkat. Nah, yang di sini tanggal lahir. Nih, tanggal lahir pertanyaan berikutnya, tanggal lahir. Tanggal lahir jangan diisi dengan apa? Jangan diisi dengan jawaban singkat, tetapi nanti kita pilih ya di fitur tadi kita pilih yang tanggal. Kita pilih yang tanggal. Nanti kita klik aja di situ yang tanggal, maka di sini akan muncul bulan, hari, tahun. Ya, nih, ini kita pilih opsinya yang tadi ya, yang tadi berapa itu yang tadi pilihan yang banyak itu yang short answer dan sebagainya. Itu kita pilih yang, nah ini ya, kita pilih ini di bawah, maaf ini gambarnya tadi nggak ke foto ini, ke bawah lagi nih, ke bawah lagi ya Pak Farul ya, ini ke bawah lagi nanti ada kita pilih tanggal, klik aja tanggal. Nah, nanti muncul tadi seperti tadi ya, seperti halaman tadi. Nah, sudah tanggal. Nih, nanti akan muncul nanti di sini waktu mengisi nanti akan terlihat tanggalnya berapa, tinggal pilih style gitu. Nah, kemudian yang ini yang tadi Pak Farul, halaman sebelumnya Pak Farul, ya. Nah, ini jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu cuma ada 2 ya. Maaf ini tadi kelebihan lain-lain nggak mungkin ya. Jenis kelamin cuma ada 2 ya. Maaf ini. Jadi karena hanya 2, maka di sini nanti siswa boleh menceklis. Di sini Ibu ambil untuk checklist, bukan pilihan ganda, tapi kotak checklist. Maka di sini tinggal kita pilih tadi kotak checklist. Nah, option pilihannya apa kita tulis? Nah, ini tadi ya, pilihan checklist, kotak checklist. Ya. Itu nanti kita tulis tinggal jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Oh, satu lagi, option tambahan. Option tambahan klik nanti di bawahnya akan muncul tambahan. Muncul, nanti tulis perempuan. Nanti cara mengisinya mereka tinggal checklist, tinggal diklik aja. Kalau laki-laki ya klik yang laki-laki akan tercentang laki-laki. Kalau yang perempuan berarti tercentang perempuan. Nah itu ya, itu cara mengisi kalau pertanyaan kita berupa pilihan tapi dalam bentuk checklist. Nah kemudian di sini misalnya setelah misalnya jenis kelamin kita biasanya kan kalau pendaftaran itu mereka tidak karena sekarang udah canggih. Jadi formulir yang data-data yang harus dikumpulkan itu biasanya berbentuk file. Nah, file itu tidak harus ke sekolah, tidak harus datang ke sekolah seperti ini. Kita bisa unggah file ya. Nah, cara unggah file itu kita pilih juga tadi di option pilihan tadi ya, kita pilih yang unggah file. Nah, setelah unggah file, nanti kita klik akan muncul pemberitahuan seperti ini. Muncul pemberitahuan seperti ini, nanti kita klik saja terus. Nah, terus berarti lanjut. Nah untuk lanjut, maka nanti akan muncul
Nah, apa yang di file-file yang boleh diisi itu apa saja? Next, Pak Fahrul. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini kan unggah file. Nah, di sini. Nah, yang atas kita jangan klik, biarkan aja. Karena kan di sini ada tertulis jenis pilihan ya, hanya khusus tertentu. Jadi di sini karena kalau misalnya nanti yang dikirim dalam bentuk JPG atau gambar atau mungkin PDF atau mungkin hasil scan, nah itu jadi bebas. Nah, kalau kita klik nanti terbatas, maka di sini kita biarkan aja, jangan diklik. Nah, yang perlu kita klik adalah yang kedua sama yang ketiga. Nah, ini jumlah file yang boleh terkirim. Jumlah file yang maksimal yang boleh terkirim. Nah, karena di situ tadi persyaratannya di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau mungkin bisa lebih, kalau misalnya bisa lebih ya. Misalnya seperti sertifikat kan mungkin bisa saja misalnya anak berprestasi banyak. Maka di sini kita pilih. Di sini ada berapa pilihan? Ada 1, ada 5, ada 10. Maka kita pilih yang 10. Kita klik yang 10 ya untuk untuk unggah file ya, jumlah file maksimum ya, kita ambil yang 10, kita pilih ya, di sini nanti ada pilihan, ada 1, ada 5, ada 10. Nah, kita pilih yang 10. Nah, kemudian yang di bawahnya itu ada ukuran file maksimum. Nah, ini berapa sih yang boleh kita masukkan? Di sini ada berapa pilihan, tapi biasanya dibatasin karena ini kan gratis ya. Biasanya dibatasin hanya boleh sampai 1 GB. Nah, sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal lagi, apakah kita perlu lagi enggak mau pertanyaan yang harus diisi oleh peserta didik baru? Kalau tidak ada, ya sudah, berarti kita tinggal mengirim file tersebut. Nah, untuk mengirim, ya kita pilih. Ya, kita udah selesai kan? Kita selesai, kita pilih. Nah, kita pilih. Nah, yang gambarnya seperti segitiga. Ya, kita kirim. Nah, ini di sini kita nanti memilih. Next, Pak Farul. Ada bisa melewati email. Nah, ini ya, email, alamat link, ataupun misalnya website. Nah, di sini kita pilih yang link aja, alamat link. Nah, kita klik yang ini, kita pilih yang ini. Kita klik yang ini ya. Nah, kita klik yang ini. Nah, nanti akan muncul alamat link. Tapi panjang banget, banyak banget. Kata-katanya pun bikin pusing ya. Ibu juga kadang-kadang bingung ya. Nah, karena supaya lebih pendek, ini kita klik di sini ya. Kita klik di bagian itu persingkat URL. Nah, jadi namanya pendek. Nah, kalau sudah seperti ini, kita salin ya. Kita salin boleh atau salin ya. Kita salin di sini ada tulisan salin. Nah, tinggal kita kopikan ke WA mana yang mau kita tuju, atau mungkin juga langsung bisa kita kirim ya, kita bagikan ke alamat link. Nah, mungkin seperti itu. Nah, walaupun mungkin singkat ya, nah di sini ada sedikit ini ya, manfaatkan waktu dan fasilitas yang engkau miliki. Niatkan untuk ibadah. Maka apapun yang kita kerjakan akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, mungkin nanti akan dipandu oleh moderator. Mangga, waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Bu Tri yang telah memaparkan dan sharing materi tentang optimalisasi Google Form. Tadi Google Form-nya untuk daftar online ya Bu ya, daftar PPDB ya, tentang PPDB seperti itu. Jadi nanti kita bisa memanfaatkan fitur Google Form untuk membuat formulir digital ya. Jadi sekarang masa pandemi saat ini mengharuskan kita untuk tetap di rumah. Jadi semua serba digital, semua serba online, dan kita harus bisa memanfaatkan teknologi itu ya Bu ya. Iya Pak, betul sekali. Baik, untuk sesi pertanyaan saya buka 3 pertanyaan ya, 3 pertanyaan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan boleh langsung atau lewat chat. Pak mau bertanya? Ya, silakan.
Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Laila Wulandari, sekolah SMP Negeri 3 Padaherang. Saya di sini mau bertanya, bagaimana cara melihat kembali file Google Form yang sudah kita buat? Oh, ya. Ya, terima Jadi kasih ya. Laila. Baik, ada pertanyaan lain, ditampung dulu ya pertanyaannya. Baiklah. Ada lagi mungkin ya, Pak Fahrul? Silakan. Tadi ada yang tunjuk tangan lagi, siapa tadi? Ada, Pak? Kita. Silakan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Jika tidak, boleh dijawab langsung, Bu. Oh iya, saya jawab langsung aja ya Pak ya. Untuk Laila tadi ya, pertanyaan untuk Laila, pertanyaan yang bagus tadi Ibu lupa ya. Nah tadi kan Ibu karena tergesa-gesa ini ya, maaf waktunya. Ya, Bu. Jadi gini Laila ya, kalau misalnya kita mau ini setelah kita kirim atau sebelum mau kita kirim, yang kita lihat, mau kita lihat untuk formulirnya. Setelah kita kirim atau gimana? Sebelum atau setelah kita buat? Setelah kita buat. Setelah kita kirim. Jadi aja yang udah masuk atau misalnya gini sebelum kita akhirnya. Ibu jelaskan ya. Jelaskan, maaf tadi. Ya. Jadi gini. Jadi kalau misalnya tadi kita udah membuat formulir ya, kan kita mau mengecek itu berapa pertanyaan yang ada. Ya misalnya kita pertanyaannya udah lengkap atau belum. Nah kita bisa mereview, kita lihat di misalnya di aplikasi Google Form. Ya Google Form, kita kan aplikasi Google Form, kita klik di situ aja. Di drive-nya, nanti itu ada banyak biasanya. Form-form kita tuh yang sudah kita buat itu apa. Nah di situ bisa kita